Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba menjelaskan sedikit ya tentang penggunaan SPSS, khususnya dalam mengerjakan soal regresi linear berganda, juga path analysis atau analisis jalur. Oke, jadi nanti setelah Anda membuka SPSS ya, untuk versinya bebas ya, untuk versinya bebas. Nah, di situ nanti Anda di sebelah kiri bawah ya, kiri pojok bawah, di situ ada data view dan ada variable view ya. Nah, untuk data view ini dari angka ataupun data ke-1 sampai data ke-12 ini merupakan hasil dari pengambilan data pada 12 orang pegawai di sebuah perusahaan. Jadi untuk mendapatkan angka-angka ini ya, biasanya peneliti menggunakan instrumen, ya, instrumen penelitian atau biasanya yang sangat familiar dengan pengambilan data melalui kuesioner ya. Nah, supaya kita bisa mengukur apa yang akan kita ukur, maka di dalam kuesioner tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan misalnya di sini variabel X1-nya tentang kemampuan pegawai, kemudian X2-nya tentang motivasi pegawai, kemudian variabel terikatnya yakni produktivitas kerja. Nah, dari 3 variabel ini ya, nanti di dalam kuesionernya itu akan ada beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan tersebut diambil dari indikator ataupun dari dimensi ya, dari indikator sehingga nanti setiap variabel diwakili oleh beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing responden, maka nanti akan dijumlahkan, menghasilkan angka-angka yang ada di dalam tabel ini ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa mengisikan sesuai dengan hasil yang didapat dari masing-masing variabel. Misalnya nih penjumlahannya ada yang 36, ada 46 dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sheet kedua di sini ada variabel view. Jadi variabel view itu bagaimana kita menamai dari masing-masing variabel. Nah, misalnya untuk di contoh soal ya yang pernah saya share, nanti juga akan saya jelaskan, yakni variabel X1-nya adalah kemampuan pegawai, kemudian variabel X2-nya adalah motivasi pegawai, dan variabel terikatnya adalah produktivitas kerja. Untuk tipenya numerik ya, kemudian weight-nya 8, desimalnya 2, bisa juga dinolkan ya, tergantung dari jenis data. Kalau di jenis data ini ada koma-komanya, kalaupun misalnya kita gunakan 0, ini tidak apa-apa ya, karena memang datanya kita data bilangan bulat ya. Nah, kalau misalnya nanti data yang diambil misalnya kayak tinggi badan, ya berat, itu biasanya ada koma-koma, sehingga mungkin kita bisa tambahkan di sini desimalnya berapa ya, berapa di belakang koma. Kemudian di sini label, ini adalah nama variabel yang nanti akan dimunculkan di outputnya ya. Kemudian values, kemudian ada missing, ada kolom, ada align, dan ada measure. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan analisis ya, melakukan analisis. Di sini ada fitur-fitur file, edit, view, data, transform, analyze, grafik, utility, ads, window, dan help ya. Nah, kita gunakan yang analyze. Ada analyze, kemudian di situ kita cari yang regression, kemudian kita cari yang linear ya. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan tabel kotak ya, kotak.
di mana paling atas ini, yang paling kiri adalah nama variabel yang akan kita masukkan, yang akan kita olah. Kemudian di bagian tengahnya di sini ada tulisan dependent. Dependent itu artinya variabel terikat ya. Variabel terikat di sini adalah variabel Y. Kita masukkan. Kemudian variabel independennya, independence ya, itu variabel bebasnya kita masukkan X1 dan X2 ya. Kemudian metodenya enter, kemudian statistiknya kita masukkan yang deskriptif ya, deskriptif. Kemudian kita continue ya. Nah, setelah continue nanti kita baru tuliskan OK ya, tuliskan OK. Oke. Nah, nanti kita akan dapatkan outputnya ya. Outputnya di sini ada correlation ya. Nanti kita akan gunakan correlation ini. Kemudian ada model summary ya. Kemudian ada ANOVA dan ada koefisien ya. Nah, jadi artinya di sini kita tinggal menggunakan hasil output kita untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Ya, baik. Untuk detailnya saya akan jelaskan penerapannya di materi berikutnya ya, di PET analisis, juga untuk regresi linier berganda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.